Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelas 12 IPS 2 yang sudah bergabung hari ini di Zoom. Walaupun ada sedikit telat, tapi nggak apa-apa ya. Kendala teknis tadi. Oke, sebelum mulai pembelajaran, saya minta salah satu dari kalian untuk mimpin doa. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Nabila nggak apa-apa, Nabila pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran sejarah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Nabila yang sudah memimpin doa. Oke, saya absen dulu ya untuk kehadiran hari ini. Yang pertama Adinda, ada nggak? Hadir, Pak. Hadir. Adrian. Hadir, Pak. Alivia. Hadir, Pak. Kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah selesai ngebahas ancaman disintegrasi bangsa ya. Nah, kemarin juga sudah sedikit sebenarnya dibahas mengenai demokrasi liberal dan terpimpin ya, sedikit ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah ya. Nah, kalau dilihat dari tujuan pembelajarannya pada materi ini ada 3 ya. Yang pertama, menjelaskan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, mengklasifikasi informasi tentang perkembangan kehidupan politik, ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Kemudian menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Ekonomi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan gimana? Ada yang masih ingat? Kondisinya gimana? Kondisi ekonomi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan, baik atau buruk? Selain inflasi, banyaknya mata uang yang beredar. Blokade Belanda, Pak. Oke, terjadi blokade Belanda juga. Ya, saya kira itu cukup ya 3 indikator yang menggambarkan bahwa ekonomi kita di awal kemerdekaan sangat buruk. Nah, ya itu ya. Nah, kemudian itu berlanjut di masa demokrasi liberal. Nanti yang kita bahas adalah kondisi ekonomi dan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ini dulu. Sedikit videonya. Nanti baru dijelasin pengertiannya. Latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan lain terdiri atas 2 badan, yaitu Senat dan para DPR. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI Drs Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena banyaknya terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Berarti setelah kalian melihat video tadi sudah ada sedikit gambaran ya mengenai demokrasi liberal. Nah, ini pengertiannya demokrasi liberal ini sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara, kemudian Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan pimpinan kabinet. Demokrasi liberal sering banget terjadi gonta-ganti kabinet. Yo, yang tahu alasannya? Karena banyak pemberontakan. Ya, salah satunya itu, tapi itu bukan faktor utama ya.
Jadi di masa demokrasi liberal memang kondisi politik di Indonesia tidak stabil karena masih ada banyak pemberontakan, gerakan-gerakan separatis di berbagai daerah. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Apa? Nggak ada. Saya. Nabila. Ya. Apa? Kan tadi pas di video yang bagian kabinetnya Burhanuddin Harahap itu kan emang dia tuh pengennya kan bikin pemilu. Berhasil kan pemilunya dibuat pada tahun 1995. Ya. 1955 itu. Ya. Berhasil. Kenapa beliau menyerahkan mandatnya, Pak? Yang kan kerjanya berhasil gitu. Bagus, gitu. Apanya, Pak? Maksudnya dianggap kerjanya bagus, tapi kok dia menyerahkan mandatnya gitu, maksud kamu? Iya. Soalnya di Google juga katanya kerjanya bagus, tapi sama Presiden Soekarno malah digantikan kabinetnya siapa gitu. Kenapa tuh, Pak? Oke. Tadi di video ada alasannya? Nggak ada. Tadi alasannya cuma habis dia bikin pemilu, beliau menyerahkan mandatnya. Saya kira emang waktunya jabatannya udah selesai. Oh iya. Tapi ternyata karena Presiden Soekarno menggantikannya dengan kabinet Ali. Kenapa tuh, Pak? Ayo. Oke, saya lempar dulu ke teman-teman kamu. Mungkin teman-teman kamu ada yang bisa jawab. Mungkin Nadia, Cecilia, Putri Wanda atau siapa yang boleh jawab? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini Pak, karena Siapa nih? Cowok. Faisal, Oke. Apa Sal? Kamu mungkin udah pernah baca atau pernah dengar? karena kurangnya mendapat. Udah pernah dengar, Pak. Ya, apa? Karena kurangnya mendapat dukungan politik dari partai yang lain. Partainya kamu tahu partai apa aja yang tidak mendukung? Nanti pas hasil pemilu itu kan, terus sama Soekarno langsung dibubarin, Pak. Yang dari hasil pemilunya itu soalnya banyak yang nggak setuju dari partai-partai lain. Terus sama Soekarno nanti dibubarin. Oke, ya jawaban kamu udah bagus. Sudah sebenarnya tidak 100% betul ya, tapi udah 99% udah betul lah ya. Ada yang lain mungkin Jadi yang bisa menambahkan? Ya, intinya tidak mendapat dukungan dari partai yang istilahnya koalisi dia gitu loh ya. Biasanya kan kabinet itu kan terdiri dari koalisi beberapa partai. Nah, ketika partai yang mendukung dia tidak mau mendukung lagi, ya otomatis dia tidak ada dukungan dong. Akhirnya menyerahkan mandatnya ke presiden lagi. Sebagai Perdana Menteri dia sudah tidak dapat dukungan. Begitu. Kok bisa nggak dapat dukungan, Pak? Ya namanya politik kan dinamis. Tadinya teman bisa jadi musuh kan bisa. Politik itu kan susah ditebak. Siang bilang A, sore jadi B. Ya, sekarang teman, besok jadi musuh. Itulah politik, dinamis. Nah itu. Tidak ada teman abadi kalau di dalam politik. Kemudian tidak ada musuh abadi kalau dalam politik itu seperti itu. Tapi kalau di kelas kamu adalah harusnya teman yang abadi ya adalah. Nanti kamu maksudnya kalau kamu di kelas nih ada yang dari SD sampai kuliah, ada yang bareng terus. Kayak saya pernah ngalamin bahwa dari SD sampai kuliah bareng terus. Nah sekarang masih berteman baik, ya itu mungkin disebut teman abadi lah, karena persahabatan kita sampai sekarang masih terjalin dari kecil sampai besar. Nah mungkin kamu juga bisa ngalamin seperti itu. Tapi kalau dalam politik tidak ada teman abadi, musuh abadi juga tidak ada. Nah, itu. Oke ya. Sebagaimana pada uraian berikut. Yang pertama itu ada kebijakan Gunting Syarifuddin. Kebijakan ini itu ada pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada 20 Maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,50 perak atas menjadi nilai sehingga tinggal setengah. Hasil pemerintah RI mendapat pinjaman wajib dari rakyat sebesar 1,6 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua itu ada sistem ekonomi gerakan Banteng. Sistem ekonomi gerakan ini merupakan ide dari Dr. Sumitro Djosdikusumo pada waktu menjabat Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir. Tujuan program ekonomi ini itu
memberikan kredit pada pengusaha Indonesia, terus memberikan izin khusus dalam membatasi impor barang-barang tertentu, terus memberikan motivasi kepada importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing. Jadi kebijakannya tadi saya sebutkan dulu ya, ada Guntur Syarifudin, benar, Gerakan Banteng, kemudian nasionalisasi The Java Bank, oke, ada betul. Kemudian ada pembentukan Biro Perancang Negara, kemudian ada sistem ekonomi Alibaba, nah itu ya. Tadi udah dijelasin. Oke. Tadi saya udah ngomong untuk refleksi pertanyaan terakhir yang mungkin bisa kamu jawab. Di akhir masa demokrasi liberal kan akhirnya diganti ya. Demokrasi liberal akhirnya diganti dengan demokrasi terpimpin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak alasan kenapa demokrasi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin setelah itu? Alasannya apa, kenapa membubarkan demokrasi liberal? Ya karena dianggap kurang cocok, demokrasi liberal ini kurang cocok dengan kultur bangsa Indonesia. Karena liberal ini kan gaya ke barat-baratan katanya ya. Jadi demokrasi liberal dianggap kurang cocok sama Soekarno, kemudian dianggap gaya barat, demokrasi yang bergaya barat. Kemudian pada masa demokrasi liberal juga sering terjadi konflik, sering terjadi pergolakan di parlemen, sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik di Indonesia, sehingga memperburuk ekonomi Indonesia juga. Makanya Soekarno akhirnya mengganti demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin. Dari materi ini, apa yang belum kalian pahami tentang demokrasi liberal? Nggak ada? Sudah cukup paham kok. Berarti sudah paham. Oke. Oke, terima kasih. Kalau sudah paham, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan ketua kelas seperti tadi di awal untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Nabila, bolehlah dipimpin. Ketua Baca doa, kelas. Pak. Iya, ketua kelasnya siapa sih sekarang? Setelah Nabila, Bapak. oh ya, saya ingatnya Sandika aja ya. Sandika dari kelas 11 dan keluar. Ya. Oke, silakan dipimpin doa Nabila untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Teman-teman, alhamdulillah pelajaran sejarah hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nabila, Pak. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Nabila. Oke, 12 IPS, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian.